Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tugas yang kemarin ya, tentang larutan dan konsentrasi tertentu. Langsung saja. Yang pertama, kemarin itu katanya ada larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 200 mili dari padatannya. Nah, tahap pembuatan larutan ini tuh bagaimana? Yang jelas, kita tahu kemarin itu kita udah mempelajari tentang rumus ini ya. Molar itu sama dengan apa? Sama dengan kalau diketahui padatannya, berarti kan massa per mr-nya dikali 1000 per volumenya. Nah, gini ya. Oke, karena kita udah tahu molarnya itu 0,1, berarti kita tinggal masukin aja deh. 0,1 molar sama dengan, nah masanya ini berapa? Masanya yang kita cari dong. Kan kita mau mencari, kita harus nimbang berapa gram sih si NaOH ini gitu kan. Nah, ini yang kita cari dulu. Terus MR dari NaOH itu 40 ya. 40 gram per mol dikali 1000 per volumenya adalah 250. Oke, dapat nih. Kita tinggal cari, ini kan 40. Oke, berarti M-nya, massa ya, bukan molar ya, karena udah diketahui. Berarti masanya itu adalah 1 gram. Oke, ya kan? Ini 4 sama 0,1. Oke, 1 gram. Oke, dapat ya, 1 gram. Nah, terus lanjut. 1 gram ini kita timbang. Nah, udah dapat kan? Kita timbang nih ceritanya. Udah, kita timbang. Terus kan masih dalam bentuk kristal gini ya. Nah, selanjutnya kita harus melarutkannya, Dek. Melarutkan dengan 100 ml aquades dalam gelas beker. Nah, contohnya seperti ini ya. Gini, pokoknya dilarutkan. Ini nggak perlu pakai termos sih ya. Ini cuma gambaran aja. Kenapa harus 100 ml, Bu? Tadi kan infonya harus 250 ml kan. Nah, kalau misalkan ini tuh cuma buat ngajurin aja deh. Kan tadi kristal ya, kita tuh harus melarutkannya dulu. Jadi dia tuh pokoknya waton larut dulu gitu, tapi jangan sampai 250 mili. Jadi kita pakainya 100 mili dulu. Nah, terus setelah itu kita masukin nih ke tabung, namanya labu ukur, bukan tabung, sorry, ke labu ukur. Nah, labu ukur bentuknya seperti ini deh. Ini karena tadi kita dapat infonya 250 mili, ya udah berarti kita harus pakai labu ukur yang sesuai dengan info tadi, 250 mili juga. Nah, terus tadi kan larutan di bekernya itu ada 100 mili ya. Kita tuang semuanya ke sini. Karena 100 mili otomatis masih sisa dong. Maksudnya masih belum nyampe ke batas ini ya. Jadi batasnya tuh di sini nih. Nah, ini batasnya. Jadi kita harus nyampe batas nih, karena kalau dituang pasti kan cuma baru sampai sinilah ya kira-kiranya gitu. Nah, terus kita tambahin lagi aquades sampai batas sini. Nah, itulah mengapa berarti larutan ini volumenya adalah 250. Udah pas nih. Oh iya, udah 250 mili gitu. Nah, terus biar dia itu ajur atau homogen ya, akhirnya kita harus mengocoknya dulu. Jadi ini kan ada tutup ya. Tutupnya ini dikocok dulu dengan cara seperti ini. Nah, jadi dijungkir balikin pelan-pelan. Kalau dibalikin ke bawah sini kan otomatis yang di atas ini aquadesnya ini kan naik ke sini ya. Nah, ini dilakukan berkali-kali agar larutan ini menjadi homogen. Begitu cara membuat larutan dari padatan NaOH, gitu ya caranya ya. Tapi kalau misalkan kalian cuma nulis
perhitungannya saja juga sudah betul. Ini cuma apa ya, pengetahuan aja biar kalian tahu bagaimana sih membuat larutan yang sebenarnya gitu. Nggak asal cuma uh, ngelarutin NaOH diucur-ucur-ucur pakai air udah. Nah itu nggak seperti itu, kita harus pakai Aquades. uh, Aquades ini ya, kalau kalian tahu Aquades ini adalah air suling deh, jadi bukan air biasa atau air minum biasa, itu bukan. Jadi Aquades itu ada air khusus gitu, air yang udah disuling gitu, air murni. Oke lanjut ya. Jadi untuk nomor 2 ini dia itu sekarang dari larutan yang lebih pekat. Kita mau buat 0,05 dari 1 molar. Nah, gimana caranya? Ingat, kalau misalkan kayak gini berarti pengenceran dong, ya kan? Nah, kalau pengenceran kita pakai rumusnya apa? M1 V1 M2 V2, ya kan? Nah, maksudnya apa ini? M molar molar awal gitu ya. Molar awalnya itu kan 1 molar nih, ya kan? Yang padatnya kita tulis 1 molar dikali volumenya. Volumenya itu berapa? Volumenya yang kita cari di karena tadi kita mau membuat 0,05 500 mili, berarti 500 milinya ini kan punyanya si 0,05, berarti taruhlah di sini. Jadi V1 nya masih belum diketahui, M2 nya adalah 0,05 molar, volumenya 500 mili ya. Dah, terus ya udah tinggal cari V1 nya sama dengan ini kali ini, jadilah 25 mili. Oke, dapat nih. Udah selesai Bu, berarti cuma ngambil 25 mili ya? Betul. Nah, sekarang langkah-langkahnya gimana? Langkahnya itu pertama kalian harus ngambil NaCl 1 molar ya, sebanyak 25. Nah, tadi itu yang kita cari. Oh, berarti tadi itu harus dipipet. Nah, pipetnya tuh pakai kayak gini ya, Dek. Jadi ada bol pipetnya ini, nanti kalian tekan. Ini namanya bol pipet ya. Bol pipet. Jadi kalian tekan ini nanti menyesuaikan sampai 25 ya. Terus setelah itu kalian masukin ke labu ukur. Nah, labu ukurnya ini katanya 500 mili, jadi yang besar seperti ini ya. Kalian masukkan ke sini. Nah, tadi kan 25. 25 ini diencerin sampai batas 500 ini. Udah banyak banget. Terus seperti langkah yang tadi, kita harus mengocoknya sampai homogen. Berarti ini ditutup dulu, baru dibolak-balik gitu agar homogen. Gitu ya. Jadi untuk mencari apa namanya? Untuk membuat larutan dari larutan yang lebih pekat gitu. Nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini katanya udah diketahui kadarnya dan juga massa jenisnya. Terus gimana nih? Langkah pertama, kita tuh harus menghitung konsentrasi dari HCl-nya. Caranya gimana? Kita tahu kemarin ada rumus M dari HCl ya, M HCl itu sama dengan rho, ini bukan P ya, tapi rho. Rho itu massa jenis, Dik. Nah, rho itu massa jenis. Terus rho-nya itu dikali sama 10. Ini udah ketetapan. Terus dikali dengan persen. Nah, persennya itu kadar maksudnya ya. Per siapa? Per dari MR. Nah, kita masukin deh. Tadi itu MHCl kan kita cari ya, MHCl. Rho-nya itu kan 1,2 gram per centimeter kubik dikali 10 dikali persennya. Persennya kan 38. Nah, ini tuh cuma satuan aja ya persennya ya. Nggak usah kalian per 100, itu nggak perlu. Jadi ini cuma buat istilahnya buat apa sih, satuan, buat hiasan aja lah ya gitu. Nggak usah kalian bagi dulu. Terus per MR-nya, MR-nya itu MR dari si HCl ya, 36,5 gram per mol. Gini.
udah dapat, kita hitung jret, dapatnya berapa? Sekitar 12,5 molar. Nah, dapat nih 12,5 molar. Nah, apakah udah selesai? Belum, kita cuma baru dapat molar dari HCl. Nah, langkah keduanya apa? Langkah keduanya kita harus menghitung larutan HCl pekatnya. Nah, tadi kan udah konsentrasinya udah diketahui, sekarang kita nyari volumenya. Nah, kalau nyari volume pakai rumus apa? Pakai rumus pengenceran, perbandingan M1V1 sama M2V2 gitu ya. Nah, karena tadi M1-nya udah diketahui adalah 12,5 molar. Terus V-nya kan kita cari, V1-nya volume ya, volume larutan pekatnya ini. Ini berapa? Itu. Nah, M2-nya tadi 0,05 ya. 0,05 molar, volumenya tadi 250 mili. Oke, sekarang kita cari V1 nya sama dengan berapa? Ini 12 berarti berapa? Nah, tulis aja ya, 0,05 molar dikali 250 mili per, ininya kan kalau pindah ruas berarti jadi dibagi 12,5 molar. Berarti berapa ini? Kalau dihitung pakai kalkulator ya, itu adalah 1 mililiter. Nah, volume 1 atau volume dari larutan pekat yang harus diambil itu adalah 1 mililiter. Jadi kita harus ngambil 1 mililiter pakai pipet ukur seperti tadi ya, pipet ukur yang panjang itu. Pipet ukur dan pipet volume itu sama ya, cuma kadang penyebutannya aja yang berbeda. Terus tadi yang udah dipipet itu 1 mili, kita masukin ke labu ukur 250 mili sampai kita tambahin aquades sampai batas. Lalu seperti biasa kita tutup dan dikocok sampai homogen. Nah, gitu cara untuk mencari membuat larutan dari yang sudah diketahui kadarnya. Gitu ya. Paham ya? Mudah ya. Oke, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke saya. Oke, begitu penjelasan untuk tugas kali ini ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.